Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kabar baik dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi dengan Kak Yuni dalam cerita Yuni. Kali ini mau membahas tentang generasi alfa. Ada yang tahu apa itu generasi alfa? Jadi, generasi alfa adalah sebutan bagi anak-anak yang lahir setelah tahun 2010. Mereka sudah mengenal teknologi tinggi sejak masih bayi dan tumbuh berkembang bersama teknologi itu. Generasi alfa diperkirakan akan menjadi generasi terbesar dan terpintar, cepat menyerap teknologi terkini, perhatian terhadap masalah kesehatan, bersekolah pada usia dini, dan belajar di sekolah lebih lama. Mereka fokus dan terobsesi pada produk baru yang berhubungan dengan teknologi. Mereka memiliki kesempatan berkarir terbuka di seluruh dunia dan bersaing dengan warga dunia lainnya. Anak-anak saat ini tumbuh dan berkembang di desa global. Meskipun anak-anak Indonesia tidak selalu bisa disamakan dengan anak-anak di negara barat, namun mereka hidup pada masa dan tempat yang sama, era globalisasi dan desa global. Desa global adalah konsep mengenai perkembangan teknologi komunikasi yang menjadikan dunia bagaikan sebuah desa yang sangat besar. Tidak ada lagi batas waktu dan tempat yang jelas. Informasi dapat berpindah dari satu tempat ke belahan dunia lain dalam waktu yang sangat singkat, yaitu menggunakan teknologi yang dinamakan internet. Dampak desa global tentu saja ada, di antaranya informasi dan komunikasi terbuka dari mana saja dan kapan saja. Masyarakat dimanapun dapat memiliki persepsi yang sama karena mudahnya mendapatkan informasi. Siapapun dapat mengakses informasi positif maupun negatif. Dampak informasi negatif yang tidak tersaring, salah satu dampak kehidupan di desa global adalah arus informasi dari mana saja dan kapan saja. Jika informasi tidak tersaring, misalnya berita dan tayangan kekerasan, maka akan berpengaruh buruk, sebagaimana yang disampaikan oleh seorang profesor, Beverly Ripple PM, yang mengatakan anak yang sering melihat tayangan atau bermain game kekerasan cenderung tumbuh menjadi anak yang cemas, penakut, dan selalu merasa tidak aman. Kemudian anak tersebut tidak sensitif terhadap tindak kekerasan, menganggap dunia ini sebagai tempat yang sangat menakutkan. Berikut ada beberapa fakta kekerasan di Indonesia, dimulai dari tahun 2015. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data yang menyimpulkan bahwa perilaku kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak mengalami peningkatan. Selanjutnya di tahun 2014, kasus kekerasan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak tercatat sebanyak 67 kasus. Sementara pada tahun 2015 jumlahnya bertambah menjadi 79 kasus. Tahun 2014, tawuran antar pelajar terjadi sebanyak 46 kasus. Pada tahun 2015, jumlahnya meningkat menjadi 103 kasus. Indonesia Police Watch (IPW) merilis sejumlah data mengenai perilaku yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, yang rentang usianya antara 10 sampai 17 tahun. Sebagian besar perilaku mereka bahkan masuk ke dalam golongan sadis. Padahal kasus-kasus tersebut rata dimulai hanya karena persoalan sepele seperti olok-olok sesama teman dan pertengkaran mulut. Sebagai bagian dari orang-orang dan keluarga beriman, melihat dan mengetahui detail dari data-data perilaku sesuai data di atas, kita hanya akan bergidik ngeri tentunya. Lantas, di mana kita mulai membangun akhlak mulia di keluarga? Lalu, apa saja yang perlu disiapkan oleh orang tua agar mampu mendidik dan mengasuh buah hatinya, sehingga mereka tumbuh dengan cerdas akalnya dan mulia akhlaknya? Insya Allah, kita akan lanjutkan pembahasannya the next episode dalam cerita Yuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.